Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuina Kwinara, absen 36 dari kelas 12. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Jadi, sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Artinya, sabar adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan, dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah. Sabar ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar dalam menjalani ketaatan. Dan ketiga, sabar dari laku kemaksiatan. Siapa saja yang sabar menghadapi musibah sampai ia mampu menghadapinya sebaik mungkin, Allah akan mengangkat 300 derajatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan yang ke-156 itu artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Dari isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 ini, yang pertama, senantiasa bersikap ridho terhadap musibah dan ujian dari Allah, dan wajib meyakini bahwa setiap musibah dan ujian pasti ada hikmahnya. Selanjutnya, ujian. Ujian adalah suatu keadaan di mana posisi seseorang yang sedang diuji oleh Allah SWT dalam rangka untuk mendatangkan nilai kualitas kesabarannya ketika menghadapi ujian tersebut. Ujian terdapat dalam surat Ibrahim ayat 9, di mana kandungan dalam surat tersebut adalah mereka membenci kepada para rasul dengan cara menutup tangan ke mulut mereka, dan mereka meragukan kebenaran ajaran yang dibawa oleh para rasul sebagai umat Islam. Kita harus mencerminkan Quran surat Ibrahim ayat 9 dengan mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa dan dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud, dan wajib melakukan segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan dunia, kita dipenuhi dengan ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan tersebut datang disebabkan oleh diri manusia sendiri atau perbuatan orang lain. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan dan menjanjikan kepada orang-orang beriman bahwa di balik setiap kesusahan pasti akan terdapat kemudahan. Oleh karena itu, dalam menghadapi semua ujian atau cobaan, umat Islam dituntut untuk bersabar, tabah, ridho, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang beriman memperoleh pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik musibah yang menimpa, kita pasti akan mendapatkan hikmah bagi orang-orang yang beriman. Hikmah terbaik akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah-hikmah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, akan memperoleh pahala yang banyak. Yang ketiga, menjamin semakin tahan uji ketika ada musibah lain. Yang keempat, kualitas keimanan akan bertambah. Yang kelima, meningkatkan derajat umat Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang sabar dalam menghadapi ujian, karena ujian datangnya dari Allah, dan jika kita mampu menghadapi ujian tersebut, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.